wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia Hamdan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi pembelajaran. Nah, jadi buat para penonton yang lain mungkin sudah tahu apa itu strategi pembelajaran, tetapi juga sebagian penonton juga ada yang belum tahu apa itu strategi pembelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu strategi dalam pembelajaran. Jadi teman-teman, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Memahami apa itu strategi pembelajaran dan contohnya dalam dunia pendidikan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas seorang siswa, misalnya dalam hal kualitas pendidikan adalah dengan membentuk strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem belajar mengajar kelas tidak menjadi monoton atau membosankan, serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola berpikirnya. Secara umum, pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Untuk lebih jelasnya, berikut ada definisi sementasi pasal menurut para ahli. Yang pertama, Hilda Taba. Hilda Taba menyebutkan strategi pembelajaran adalah suatu urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Yang kedua ada Suparman. Suparman menyebut strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian ada juga beberapa jenis strategi pembelajaran antaranya yaitu yang pertama ada metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan metode pembelajaran yang satu ini, yakni kelebihan. Ia juga mempunyai kelebihan yaitu yang pertama ini adalah metode yang mudah dan murah, dan yang kedua yaitu dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Yang ketiga, guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Tetapi ia juga mempunyai kekurangan yaitu yang pertama adalah materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Yang kedua, tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Yang ketiga, siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Dan keempat, lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya ada yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa digabungkan dengan penjelasan. Tujuan agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Ia juga mempunyai kelebihan yaitu yang pertama, siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Dan yang kedua yaitu proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Dan yang ketiga, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Tetapi ia juga mempunyai kekurangan yaitu yang pertama, memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan dan juga bahan dan tempat karena jika tidak, justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang khusus. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi pembelajaran metode diskusi.
Jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menentukan solusi yang tepat. Metode ini juga mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif, dan yang kedua dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Ia juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, dan yang kedua dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Yang ketiga, seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi. Perlu waktu lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Yang keempat, ada metode simulasi. Sedangkan metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Ia juga mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Yang keempat, dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Ia juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, ada beberapa faktor psikologis siswa, misalnya rasa malu ketika sedang melakukan simulasi tersebut. Jadi demikianlah sedikit penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.